Episode 125, Bandara. Bian dan mamanya sedang sarapan bersama, mereka hanya tinggal berlima di rumah besar itu bersama dua art dan seorang supir. Mama sudah mengatur janjinya, besok sore jam 4:30, kamu free kan? Ujar mamanya membuka percakapan. Sahut Bian singkat, ia sudah terlanjur memberitahu mamanya kalau besok hari liburnya. Ia pun memutar otak untuk mencari alasan agar tidak datang ke pertemuan itu. Kalau bisa jangan terlalu lama lagi nak, kamu itu sudah sangat dewasa, lagi pula kamu udah berjanji sama Fiona akan melamarnya tahun ini, tutur sang mama sambil menyantap roti panggangnya. Iya ma, tenang saja, Bas nggak lupa kok, senyum datar disigarkan Bian agar sang mama tidak banyak bertanya lagi. Fiona adalah sahabat kecil Bian, keluarga mereka memang dekat sedari dulu. Fiona juga seorang dokter di kota lain, orang tua mereka sudah sepakat sejak tahun lalu bahwa mereka akan menjodohkan Bian dan Fiona. Demi menuruti mamanya tersayang, Bian setuju saja. Lagi pula ia tak pernah jatuh cinta pada wanita manapun, jadi lebih baik kan jika dia menikahi Fiona yang merupakan sahabatnya. Namun itu dulu sebelum Nurul hadir di hidupnya, kini Bian malah bimbang dan bingung karena getaran cinta di hatinya malah tertuju kepada Nurul. Kita balik dulu ke malam minggu kemarin, setelah hujan sedikit reda, Riko membawa Mila ke rumah sakit. Bagaimana dokter, apa istri saya hamil? Tanya Riko, belum kelihatan pak, ujar dokter yang melakukan pemeriksaan USG. Ya karena terhitung Mila pun belum telat datang bulan, jadi belum bisa diketahui. Tapi coba nanti kalau sudah lewat tanggal datang bulan ke sini lagi kita USG, siapa tahu memang hamil tapi belum kelihatan. Soalnya asam lambung aman, alergi makanan juga tidak ada, terang sang dokter. Baik pak, tapi keadaan istri saya tidak kenapa-kenapa kan pak? Tidak apa-apa pak, syukurlah, sahut Mila. Oh iya satu lagi, karena kemungkinan sedang hamil, kalau berhubungan nanti pelan-pelan dulu ya pak. Tuh dengerin, kamu kalau main ganas, ucap Mila. Jangan bilang di sini dong, bisik Riko, ia merasa malu tapi juga senang karena pertama kalinya Mila memanggil dengan sebutan kamu. Si dokter hanya senyum-senyum tipis melihat interaksi Riko dan Mila. Vino bangun dengan wajah pucat dan sedikit menggigil, tampaknya aligator rawa-rawa itu sedang turun imun waktu kehujanan kemarin makanya demam. Ia menuruni tangga perlahan seperti kakek-kakek karena seluruh tubuhnya menggigil. Saat tinggal 3 anak tangga lagi menuju lantai, Melisa yang hendak naik malah kepeleset, reflekslah Vino menahan tubuh Melisa agar tak jatuh. Tapi karena lemas, bukannya berhasil mereka berdua malah jatuh dengan posisi Melisa menduduki perutnya. Bayangin aja tuh si Vino kegencet makbun dengan perut besarnya, hiek. Vino menggerang seperti sedang ketiban gajah. Aduh Vin, maaf, makasih, maaf aduh. Melisa kebingungan melihat Vino sesak nafas begitu, iya, sahut Vino sambil ngeden. Loh, kenapa sayang? Tanya Farhat yang juga baru bangun, kenapa Vin? Van, Rianti juga berlari dari dapur mendengar suara Vino. Ini mas, ma, Vino nolongin Melisa malah ketiban Melisa tadi. Hahaha, aduh, ya udah bantu berdiri buruan, ucap Rianti pada Farhat sambil tertawa geli. Lemah banget sih coy, ledek Farhat. Ia menarik lengan Vino dan memapahnya. Kau demam. Farhat merasakan suhu tubuh Vino yang panas tinggi. Banyak omong ya, buruan antar aku ke meja makan, lapar nih, cetus Vino sambil meringis. Tuh lenganmu kenapa? Farhat gagal fokus pada bekas gigitan di lengan Vino yang sedikit membiru, digigit kupu-kupu, ujarnya masih sempat tertawa smirk. Emang kupu-kupu ada giginya? Timpal Melisa terheran, kupu-kupu peliharaan Vino beda sayang, kupu-kupu Amazon, hahaha, ujar Farhat tak sadar kalau yang dimaksud adalah adik iparnya. Udah, yuk sarapan dulu, ajak Rianti. Ran mana? Tanya Vino. Dia pergi ke sama teman-temannya tadi pagi-pagi banget karena mau cari bahan buat tugas sekolah, sahut Melisa. Oh, imun di tubuh Vino semakin berkurang karena pagi ini belum melihat sumber vitaminnya. Sore hari, di Bandara Internasional, Zai sedang menunggu pesawatnya, seharusnya ia sudah pergi, tapi karena malam itu ia mabuk jadinya kesiangan dan ketinggalan jadwal penerbangan.
2 miliar, ditambah, astaga, uangku cukup banyak. Haruskah aku membeli mobil merek terbaru saat tiba di sana? Atau rumah? Aku tidak sabar berbelanja dengan bebas di sana. Zei jingkrak-jingkrak kegirangan saat membayangkan kebebasannya saat di luar negeri nanti. Namun seketika senyumnya pudar saat melihat semua orang di sana sedang berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Ada yang menangis, ada yang berpelukan, ada pula yang saling mencium sebagai ucapan selamat jalan. Aku benar-benar sendiri sampai akhir, ucapnya lirih dengan mata berkaca-kaca. Ia memandangi sekeliling dengan senyum terharu. Baiklah, aku akan berpamitan dalam hati pada negara ini, ucapnya menghibur diri. Lalu ia mengambil kopernya dan berjalan menuju ruang keberangkatan. Baru saja melangkah beberapa detik, seorang pria menabraknya hingga tas ransel yang ditentengnya jatuh, tas itu berisi paspor dan surat-surat penting lainnya. Maaf, ucap pria itu terburu-buru, tasnya juga terjatuh, namun karena bentuknya hampir sama pria itu malah mengambil tasnya Zei lalu pergi begitu saja. Zei juga tak menyadarinya, ia mengambil tas yang tertukar itu lalu melanjutkan kembali langkahnya. Saat tiba di ruang pemeriksaan, Zei kelabakan ketika mengetahui tas itu bukan miliknya. Astaga, kutuknya kesal, kenapa kesialan terus saja terjadi saat situasi terjepit seperti ini? Siapa pria tadi? Aku bahkan tidak melihat wajahnya. Bahkan di sini tidak ada nomor atau alamatnya. Sial, pekiknya sambil merengek. CCTV. Ia langsung bangkit dan menghampiri salah satu staf. Zei menanyakan apakah bisa memeriksa rekaman CCTV, staf bandara itu menjawab bisa. Namun akan membutuhkan waktu agak lama sementara penerbangan tinggal 15 menit lagi. Zei tak keberatan jika harus terlambat kali ini, yang penting uang ber-MM-nya aman sentosa. Masalah penerbangan bisalah ditunda besok lagi, yang penting duit number one. Matahari sudah hampir terbenam kala itu, dan Nurul baru pulang dari kegiatannya bersama teman-teman yang lain. Ia masuk ke rumah lalu melepaskan sepatunya dan mengganti dengan sendal jepit berbulunya. Dari mana saja kamu? Ucap Vino tiba-tiba, astaga. Kaget tahu pak, dari mana? Nada Vino mulai ketus. Apaan sih pak? Mama aja nggak heboh nanya-nanya, sahut Nurul jutek, saya kan bukan mama, saya bertanya sama kamu jadi kami harus jawab. Ucap Vino lebih dekat lagi dengan wajah Nurul. Bapak nggak gosok gigi ya? Bau banget Rur. Nurul pergi sambil bergidik, apa? Vino membelalakkan matanya. Hahaha. Oh iya, bau banget Ais. Malunya sampai ke ujung daki bun. Saat menuju kamarnya, Nurul mendengar suara debat dari kamar Melisa. Ia pun memperlambat langkahnya dan berusaha mendengar apa yang diributkan mereka sampai Melisa terisak-isak.